Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini hari Kamis 7 Oktober 2021 adalah hari bersejarah bagi gereja kita HKBP secara khusus, di mana hari ini tepat 160 tahun sudah HKBP berdiri sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. 160 tahun bukan waktu yang pendek. Kita bersyukur kepada Tuhan karena gerejanya HKBP bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari yang bersejarah ini harus kita kenang untuk membangkitkan semangat kita terus memberitakan kebenaran Injil Kristus dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyapa kita sebagaimana tertulis di dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengingat dan kalau kita disegarkan kembali akan sejarah hadirnya Injil di tengah-tengah tanah Batak, sungguh melewati banyak perjuangan. Dahulu kala Indonesia juga menganut kepercayaan animisme, totemisme, dan shamanisme. Hingga pada abad kedua, agama Hindu masuk. Diikuti agama Buddha di abad keempat, agama Kristen masuk pertama kali pada abad ke-7, diikuti oleh agama Islam pada abad ke-13 dan Katolik abad ke-16. Mari kita telusuri lebih lagi tentang agama Kristen. Penginjilan pertama kali dimulai di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, yang saat ini dikenal sebagai daerah mayoritas Kristen, lalu masuk hingga ke Papua dan Sumatera. Kali ini kita akan fokus dengan cerita Sumatera. Richard Burton dan Nathaniel Ward datang dan disambut dengan baik oleh orang Batak. Namun, Burton harus kembali ke kampung halamannya karena sakit. Ward pindah ke Padang untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai penerjemah. 10 tahun kemudian, Henry Lyman dan Samuel Munson datang dari Amerika. Namun sayangnya, mereka dibunuh karena kesalahpahaman dalam bahasa. Franz Wilhelm Junghun, ahli bahasa yang datang untuk belajar bahasa dan budaya Batak untuk disebarkan ke Eropa. Herman Neubronner membuat kamus bahasa Batak Belanda. Gerrit van Asselt mulai melayani di Sipirok. Dan pada 1861, 2 orang Batak menerima Tuhan dan dibaptis. Haleluya! Dan akhirnya, Nommensen tiba di Padang pada 1863. Sejak saat itulah penginjilan yang sesungguhnya dimulai di Tanah Batak. November 1863, seorang pemuda dari Jerman datang ke tanah ini. Langkah kakinya terhenti tatkala melihat keindahan alam yang terhampar di hadapannya. Akankah kerajaan Allah juga hadir di tempat ini? Di saat rasa senang dan takut bergejolak dalam hatinya, Tuhan menjawabnya dengan sebuah penglihatan. Orang-orang akan berbondong-bondong datang ke gereja dan bunyi lonceng gereja akan terdengar dari berbagai tempat di Rura Selindung ini. Ia pun membalasnya, "Ya Tuhan,
Hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Dari sinilah panggilan Tuhan atas Ludwig Iguarno Mensen dimulai. Saudaraku yang terkasih, melalui video sejarah sekilas yang boleh kita lihat tadi, mau mengingatkan kita supaya inilah, kitalah pada saat ini generasi HKBP yang harus terus menyebarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Melanjutkan semangat para misionaris kita dan untuk menyebarkan kebenaran, bukan kebencian. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga renungan hari ini mengajak kita dengan satu hal: kalaupun ada yang bisa kita buat, kalaupun ada pelayanan yang berhasil kita lakukan, maka dasar kita melakukan itu harus kita ingat, karena nama kita telah tercatat di sorga. Karena Tuhan yang telah memberi kita keselamatan, karena Tuhan yang telah menghadirkan keselamatan sorga itu bagi kita orang-orang yang percaya. Motivasi yang baik itulah teladan melalui firman Tuhan hari ini. 70 orang murid yang pertama diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Ketika mereka kembali dari pemberitaan itu, mereka berhasil mengusir roh-roh jahat. Mereka berhasil menaklukkan setan-setan. Tetapi Yesus mengingatkan, kalaupun kalian bisa menaklukkan roh-roh jahat itu, bukan karena kekuatanmu, tetapi sukacitamu adalah karena namamu telah tercatat di sorga. Benarkah nama kita telah tercatat di sorga, saudara yang terkasih? Kita sebagai orang percaya tidak perlu ragu, karena itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada muridnya dan kepada kita orang-orang yang percaya. Adakah keraguan di situ? Jangan pernah ragu. Dari dosa kitalah kita diangkat untuk itu. Maka kita harus memperbaharui diri untuk lebih baik. Atas dasar apa? Atas dasar mengingat apa yang telah dihadirkan dalam hidup kita. Nama kita tercatat di sorga. Kemudian sekalipun kita melakukan pelayanan yang luar biasa, sekalipun kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita, tidak usah banyak cakap, tidak usah berpikir karena saya pintar dan karena saya memang luar biasa dan kaya. Tapi selalulah katakan, semua yang baik, semua hal yang bisa saya berikan untuk orang-orang selama saya hidup, selama saya diberikan kesempatan, itu adalah karena keselamatan yang telah dihadirkan bagi kita. Yaitu apa? Jaminan nama kita telah tercatat di sorga. Hanya oleh karena Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, 160 tahun sudah gereja kita HKBP. Terpanggil kita jemaatnya, kita sekalian untuk tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena berkat Tuhan telah hadir bagi kita, bagi gerejanya HKBP, maka kita harus wajib membawa berkat itu. Jangan malah menjadi batu sandungan. Di umur yang 160 tahun, gereja kita HKBP, saudaraku yang terkasih, kita harus lebih mengevaluasi diri di bawah naungan kasih Tuhan. Kita mengintrospeksi pelayanan, kita mengintrospeksi diri kita, kita bertanya kepada diri kita, apa yang mau kita tanya, apa yang mau kita koreksi, sejauh mana saya sungguh-sungguh memuji Dia,
Dan atas dasar apa selama ini saya memuji Dia? Apakah hanya karena melihat muka saja? Apakah karena melihat orang kaya dan siapa Dia? Tapi semua pelayanan yang kita lakukan, semua pujian yang kita lakukan, semua hal yang baik yang kita lakukan, biarlah karena dasar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Karena semua akan berlalu. Para misionaris yang diutus oleh Tuhan ke Tanah Batak juga telah dipanggil Tuhan dan berlalu. Ada hal luar biasa yang diberikan. Tetapi mereka berkata, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita memiliki motivasi yang baik itu, seperti itu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Tetap semangat, tetap memakai kesempatan, hanya karena keselamatan yang telah dihadirkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah menghadirkan berkat luar biasa bagi gerejamu HKBP. 160 tahun sudah Engkau menghadirkan gerejamu untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tuntun kami sebagaimana firman-Mu berkata, agar kami terus melakukan yang terbaik, agar kami memberitakan nama-Mu atas dasar kebaikan-Mu bagi kami. Bukan karena kebolehan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi sungguh hanya berakar karena Kristus semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari kami, pekerjaan jemaat-Mu, biarlah itu tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berkati dan Tuhan tuntun dalam setiap hal yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Limpahkan rejeki, berikan kesehatan Tuhan. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan, biarlah Tuhan menguatkannya dan bisa terus berharap dalam nama Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.